Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana caranya untuk membaca peta feeder Wirawiri Surabaya di aplikasi Google Map. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kemarin kan sudah pernah aku singgung ya bagaimana caranya untuk melihat peta feeder Wirawiri Surabaya di aplikasi Gobis. Banyak yang masih bingung, terutama saya sendiri juga bingung, itu menentukan di manakah letak dari haltenya. Karena memang dibandingkan dengan halte Surabaya Bus atau Trans Semanggi, halte feeder itu kebanyakan hanya berupa palang bus stop saja yang sebagian orang itu tidak bisa melihat dengan jelas di jalan raya, tertutup oleh bangunan lain atau mungkin dengan pohon. Nah, makanya di sini itu ternyata sudah ada yang memasukkan atau sudah ada di sistemnya ya. Saya kurang paham juga di aplikasi Google Map. Jadi kita sudah bisa melihat rute, kemudian melihat halte dan estimasi perjalanan perjalanan waktu ya. Perjalanan apa namanya? Waktunya itu di feeder di aplikasi Google Map. Sekarang kita mulai dulu, ini yang paling sering ya feeder yang ditanyakan itu atau yang dibutuhkan orang adalah feeder 3 dari arah TIC, kemudian ke Ngagel, lalu berakhir ke Pandugom. Kita mulai di sini, itu ada gambar bis seperti ini ya. Kalau kita klik di sini ya, itu ada keterangan Terminal Intermodal Jayabaya. Nah, karena sudah malam ini nggak ada angkotnya ya. Ada beberapa angkot yang ada di sini, mulai dari Surabaya Bus ya R1 yang ke arah Rajawali ke arah TP, kemudian R7 ke arah Wiyung, PTC sampai Osawilangun dan ada beberapa angkot ya atau LAN ya atau BEMO. Lalu ada apa namanya di sini feeder. Nah, ini sekarang sudah ada feedernya dengan tulisan FD3A. Kalau kita klik di sini ya, maka akan muncul estimasi keberangkatan dari feeder ini atau penjadwalannya. Yang paling pagi ya itu adalah pukul setengah 6. Jadi ini sama dengan di lapangan ketika aku bertanya kepada petugas feeder atau kondekturnya itu mereka mengatakan bahwa mereka itu pada pagi hari itu sampai awalnya mulai pukul setengah 6 pagi. Selanjutnya ini ada jadwalnya juga ya dari Joyoboyo. Silakan kalian cek sendiri nanti di sini ya, setiap sekitar 15 sampai 20 menit ya tergantung. Nah, ini adalah feedernya. Kemudian ya, untuk melihat rutenya ya, kita bisa mengklik. Nah, kita bisa mengklik tadi ya FD3 itu lalu akan muncul halte atau pemberhentiannya. Jadi ada TIJ ini, kemudian ke KBS bisa kita klik di sini ya KBS. Nah, kalau kita mau melanjutkan lagi kita klik lagi di sini. Ada Marmoyo, Darmokali, Ngagel, Marvel, Bung Tomo, TMP Ngagel dan seterusnya. Nah, ini adalah eh, halte atau pemberhentian ya di feeder 3 tujuan Kedung Asem ya dari KBS. Nah, ini adalah pemberhentiannya. Jadi kalian bisa melihat sendiri di sini pemberhentiannya di mana saja. Misalkan kalian ingin maaf berhenti di sebuah halte ya, di sebuah halte itu kalau di aplikasi Gobus ya, itu kan tidak jelas ya, kurang jelas. Maksudnya kan kalau di aplikasi Gobis ya, itu kita hanya bisa mengira-ira ini haltenya ada di mana ya. Misalkan haltenya sebentar ya, ini saya matikan dulu apa namanya? Saya matikan dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kan ini kan kurang jelas petanya. Jadi di dekatnya itu ada bangunan apa? Ya, misalkan kalau kita itu ada di sebuah tempat, itu butuh berapa lama untuk mencapai halte tersebut. Nah, ini kan nggak ada kalau di sini. Nah, makanya kita bisa melihat di Google Map tadi ya. Jadi misalkan kita mau ke halte ini ya, Bilka ya. Halte Bilka ini di mana tempatnya? Bisa kita klik di sini. Nah,
maka kan muncul di aplikasi Google Map-nya ya di sini. Kalau kita masih ragu, kita bisa melihat street view-nya. Nah, kan muncul patokannya di sini. Jadi kita bisa ke arah ini ya. Ini ada Bilka, ya kan? Di sini. Lalu kita lihat nanti apakah ada palang bus stop-nya. Kita bisa menunggu feedernya di situ. Nah, seperti itu ya. Misalkan lagi di sini ya, apa namanya? Kemarin itu ada yang bertanya di manakah letak dari halte Universitas 17 Agustus atau UNTAD. Kita bisa klik di sini. Nah, itu ada gambarnya kan ya, ada pinnya yang warna merah. Nanti kita akan bisa melihat ternyata ada di sebelah sini. Ini ada orang jualan cimol di sekitar sini. Kalian tinggal lihat saja apakah di sana itu ada palang bus stopnya. Kalau nggak salah kemarin memang pas aku ke sana itu dekatnya ini apa gapuranya masjid. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari rutenya lagi ya, kita bisa melihat lagi di sini rutenya, ya kan? Nah, di mana saja ya? Atau kalau kita mau apa namanya? eh mengubah arahnya, kita tinggal mengklik pada yang pemberhentian akhir, yaitu di Kedung Asem. Nah, untuk feeder 3 sendiri, itu memang rute antara yang menuju Kedung Asem dan yang menuju ke TIJ itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau yang dari arah TIJ itu tidak melewati stasiun Wonokromo. Sedangkan untuk yang ke arah TIJ itu melewati stasiun Wonokromo seperti ini ya. Ini tak lihatkan dulu di sini. Nah, ini adalah halte-haltenya atau pemberhentiannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada stasiun Wonokromo. Lah, ini ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini di manakah pemberhentian dari feeder di stasiun Wonokromo. Kita bisa lihat street view-nya. Ternyata benar ya. Ini di mana tempatnya? Ternyata ini ada yang kurang tepat ya. Kemarin itu ketika aku naik, itu pemberhentiannya adalah di sini ya, di depannya dari DTC. Nah, ini jadi ini ternyata meskipun sudah ada keterangannya di Stasiun Wonokromo, tapi untuk haltenya itu kurang tepat. Yang benar itu di dekatnya jembatan penyeberangan orang. Nah, di sini ya. Di sini biasanya orang nunggu ojol itu di sini. Jadi kalian bisa jalan kaki dari Stasiun Wonokromo kemudian ke sini. Oke, ini untuk feeder yang feeder 3 ya. Sekarang bagaimana dengan feeder yang lain sama? Contohnya lagi di sini adalah feeder 2 ya. Saya coba feeder 2 itu kita mulai dari bentar ya. Kita mulai dulu dari Park and Ride Majeng Sungkono. Nah, ya. Ini kebetulan saya masih di Malang jadi jaraknya jauh ya. Apa namanya? Di PNR Majeng Sungkono ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat di sini ada haltenya yang gambarnya gambarnya tadi itu ya, gambarnya base. Nah, sudah kelihatan di situ ada FD2A artinya adalah feeder 2A ya, tujuan balai kota. Kita bisa mengklik di sini, kemudian akan muncul pemberhentian dari feeder ini. Nah, ini adalah pemberhentiannya menuju ke Pakis, kemudian ke Jalan Diponegoro, lalu ke Pandegiling, Urip Sumoharjo, Basra, ya, kemudian ada Basra lagi yang halte sebelahnya itu bisa juga digunakan Embongungu kemudian ke sini. Nah, ini adalah pemberhentian dari feeder koridor 2. Kalau kita mau melihat petanya, melihat letak haltenya, kita bisa mengklik haltenya di sini, halte Kayun misalkan. Nah, ini di mana letaknya? Ternyata di depannya ini ya, di depannya kantor pelayanan pajak ya Pratama Surabaya Genteng. Di sini letak haltenya ya. Jadi kita tinggal
mengklik saja nanti akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat transit dengan Surabaya Bus ya, kalian bisa juga mengklik di sini ya. Bentar ya, kalian bisa mengklik di sini ya. Kalian bisa melihat halte mana yang sekiranya itu ada halte Surabaya Bus. Misalkan di sini ada 3 halte, Pandegiling, Grup Sumoharjo, dan Basra. Kita klik di sini, nanti akan muncul juga ya rute lain Surabaya Bus. Sayangnya memang untuk ini di Pandegiling itu ya di sini belum ada rute Trans Semanggi. Jadi hanya ada rute feeder, kemudian rute Surabaya Bus. Nah, seperti itu. Jadi sekarang rute feeder itu sudah bisa dilihat di aplikasi Google Map ya. Seperti ini. Kalau kita coba mode yang lain ya, kita zoom out ini nanti akan muncul rutenya. Ini mulai dari Majen Sungkono, PNR Majen Sungkono, kemudian ke Pakis, Tirtosari, dan seterusnya. Ini ada yang warnanya coklat itu. Lewat mana saja. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di aplikasi Gobis ya. Jadi kalian bisa melihat letak haltenya. Kalau kalian sedang ada di sana, kan ada apa pinnya itu ya, bisa lihat juga berapa jarak dari tempat kalian berada. Jadi itu caranya ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.